Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-212 dengan judul Penasehat Arif dan Perkasa. Ayatnya terdapat di Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan ingin agar engkau mempercayai kasih-Nya, dan terus-menerus menjaga jiwamu dengan mengunci pintu pikiranmu, agar pikiranmu tidak lepas kendali. Karena ketika engkau membiarkan pikiranmu menuruti pikiran yang cinta akan diri sendiri, maka musuh akan datang untuk membinasakan hal-hal yang paling buruk dan yang paling tidak masuk akal perihal mereka yang sesungguhnya mau berbuat baik untuk engkau, dan hanya yang baik saja. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan menginginkan untuk setiap orang tidak mengasihi diri mereka sendiri, karena ketika mereka mengasihi diri mereka sendiri, mereka lupa untuk melakukan hal yang benar yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan terhadap orang lain. Jadi seringkali dalam setiap talenta, dalam setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam perbendaharaan kita, seringkali Tuhan menginginkan bahwa kita itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita menyalurkan berkat untuk orang lain yang Tuhan titipkan dalam perbendaharaan kita. Mungkin kita bisa menyalurkan berupa uang, ataupun kita bisa menyalurkan berupa tenaga, ataupun hal-hal yang lain. Jadi banyak hal yang termasuk dalam talenta, yaitu kemampuan yang kita miliki, yang bisa kita salurkan terhadap orang lain juga untuk menjadi kebaikan bagi orang lain, dan terutama untuk kebaikan bagi diri kita juga. Karena kita tahu bahwa kasih itu tidak mementingkan diri. Kita tahu bahwa ketika kita benar-benar menghidupkan kasih Tuhan itu, maka kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang benar-benar memberikan dirinya, bahkan sekalipun kita akan melihat bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang rela untuk memberikan segalanya bagi orang. Dan bahkan kita bisa tahu bahwa dirinya pun Ia berikan untuk menjadi juru selamat bagi setiap umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus menjaga setiap jiwa kita, mengunci pikiran kita agar tidak lepas kendali. Jadi kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun atau satu kuasa pun yang bisa mengendalikan pikiran kita kecuali kita sendiri. Jadi bagaimana di sini dikatakan oleh firman Tuhan dengan jelas bahwa kita harus menjaga dan mengunci pikiran kita. Kita tidak boleh mengizinkan hal-hal yang tidak baik masuk dalam pikiran kita dan akhirnya mengecoh setiap pemikiran kita, dan akhirnya membuat kita terkelabuhi oleh setiap hal yang setan tawarkan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika engkau membiarkan pikiranmu menuruti pikiran cinta akan diri sendiri, maka musuh itu akan datang untuk membinasakan. Jadi begitu dalam bahwa dikatakan dari hal mencintai diri sendiri, maka setan bisa menggunakan jalan itu untuk membinasakan setiap umat Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ketika kita mengaku anak-anak Tuhan, dalam 10 hukum itu seringkali kita hanya melihat kepada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, tetapi kita lupa bahwa cinta akan diri itu adalah akar dari segala kejahatan. Dan Tuhan tidak menginginkan untuk kita memiliki akar kejahatan tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa hal-hal yang paling buruk dan tidak masuk akal perihal mereka yang sesungguhnya mau berbuat baik, hanya saja mereka hanya berbuat baik saja. Jadi bagaimana dikatakan bahwa untuk orang-orang yang ingin berbuat baik, tetapi mereka justru akhirnya akan terkecoh karena mereka mencintai diri mereka sendiri. Jadi berkat yang dititipkan oleh Tuhan akhirnya bukan mereka salurkan, tetapi mereka hanya gunakan untuk kepentingan diri mereka ataupun untuk keluarga mereka sendiri. Jadi di sini juga dikatakan bahwa Tuhan akan menjadi penolongmu, dan engkau akan menemukan ketenangan pikiran dan kekuatan dalam memikirkan hal-hal yang Dia ingin Anda pikirkan. Pikirkan jalan-jalan Tuhan terhadap engkau ketika kehidupanmu menjadi pengungkapan dan kesaksian bagi jalan-jalannya. Engkau adalah anak-anak Tuhan. Berperilakulah di hadapan Bapa Surgawimu sebagaimana engkau ingin anak-anakmu sendiri bersikap terhadap engkau. Engkau tidak dapat menyelami Tuhan dengan kekuatanmu untuk mencari. Engkau tidak dapat menemukan Tuhan. Dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat engkau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat engkau ketahui? Terdapat dalam Ayub 11 ayat 7 dan 8. Jadi bagaimana di sini dengan jelas menjadi penghiburan bagi kita bahwa dikatakan Tuhan itu adalah penolong kita, dan kita akan menemukan ketenangan pikiran dan kekuatan dalam memikirkan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hanya mengandalkan Tuhan, bertanya seterusnya hanya kepada Tuhan, untuk apa langkah yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, maka di sini dengan
dengan jelas dikatakan kita akhirnya akan mendapatkan sebuah kekuatan dari Tuhan itu dan mendapatkan ketenangan pikiran juga. Lalu di sini juga dikatakan ketika kehidupan kita itu menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita tentang kebaikan Tuhan itu, akhirnya disitulah Tuhan bisa memberikan sebuah pengharapan bagi orang-orang lain juga melalui kaki tangannya itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, hendaklah kita berperilaku sebagaimana kita ingin supaya anak itu berperilaku terhadap kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita menjadi orang tua, pasti kita akan menginginkan bahwa anak kita itu menjadi anak yang lemah lembut, menjadi anak yang rendah hati, yang mau untuk melayani bahkan sesamanya sekalipun. Dan hal tersebutlah yang harus kita lakukan karena kita berada dalam posisi anak Tuhan. Dan anak Tuhan itu mempunyai visi dan misi, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan sekitar kita. Tetapi apakah kita bisa menjadi berkat itu? Ataukah justru kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang palsu? Karena kita justru akhirnya memberikan roh-roh kecintaan akan diri sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa engkau tidak dapat menyelami Tuhan dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak akan menemukan Tuhan dengan kemampuan kita sendiri itu. Jadi bagaimana di sini? Kita tidak akan bisa menemukan Tuhan ketika kita hanya mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang menemukan kita. Bahkan di sini juga dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Tuhan, menyelami batas-batas kekuasaan Tuhan? Tentu saja kita tidak bisa menyelami batas-batas kekuasaan Tuhan. Kita tidak bisa mengerti kedalaman yang dikatakan di sini melebihi dunia orang mati. Karena semua itu berada di luar batas pemikiran kita sebagai manusia. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya ketika kita bisa menjadi anak-anak yang penurut, yang mau untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita dan bahkan untuk lingkungan di sekitar kita, untuk setia dalam setiap hal yang kecil sekalipun. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhanlah yang akan menolong kita dan Ialah yang akan menjadikan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Alkitab bermanfaat untuk praktek kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kebingungan, pergilah kepada Tuhan. Jagalah lidahmu seperti kekang saat bersama dengan orang lain, tetapi berbicaralah dengan Tuhan. Kehidupan yang dijaga dan dikendalikan oleh firman Tuhan menghasilkan kemurnian dan keagungan tabiat. Itu bagaikan emas murni, ya bagaikan irisan emas Ofir. Yesus meminta engkau untuk datang kepadanya di malam-malam pencobaan, dan engkau akan menemukan ketenangan bagi jiwamu. Dia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tertulis dalam Matius 11 ayat 29 dan 30. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan, Alkitab itu juga bermanfaat untuk praktek sehari-hari, untuk menjadikan penuntun bagi kita. Tetapi ketika kita hanya membaca saja, itu hanyalah sebuah teori yang tidak kita praktekkan. Tetapi yang terlebih penting yang Tuhan ingin untuk kita lakukan adalah kita tidak hanya mempelajari teori-teori itu saja, tetapi kita menghidupkan setiap teori yang kita sudah pelajari, setiap cerita kebenaran yang Tuhan sudah berikan melalui firman-Nya ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa hendaklah kita menjaga lidah kita, mengekang lidah kita ketika kita mengalami kesulitan untuk bercerita kepada orang lain. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita hanya bercerita, meminta nasihat, meminta tuntunan yang berasal hanya daripada Tuhan saja. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus itu datang kepada kita dengan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan supaya setiap beban kita tidak tanggung sendiri, tetapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan di saat kita menyerahkan kepada Tuhan setiap beban itu, maka di saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan yang sejati yang berasal daripada surga. Lalu di sini juga dikatakan, dengarkan Yesus, ikuti nasihatnya. Engkau tidak akan hilang dari penasehat arif dan perkasa, satu-satunya pembimbing yang sejati, satu-satunya yang dapat memberikan engkau kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita yang penuh. Bukankah Yesus segalanya bagi engkau? Tidak bisakah engkau menyembunyikan hidupmu melalui Kristus di dalam Tuhan? Menjadi satu dengan Kristus adalah menjadi satu dengan Bapa. Engkau mungkin saja memiliki ketulusan yang dalam dan sungguh-sungguh, tetapi berhati-hatilah agar segenap kekuatanmu akan
dapat berada di bawah kendali Roh Kudus, supaya pekerjaanmu dapat dilakukan dalam kesederhanaan dan tanpa perselisihan. Jadi bagaimana di sini dikatakan dengan begitu indah bahwa penasehat arif dan bijaksana itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang memberikan tuntunan kepada kita, supaya kita selalu berhati-hati dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita harus melakukan pekerjaan kita dengan penuh kesederhanaan, dilakukan tanpa perselisihan. Jadi bagaimana roh perselisihan itu, kita tahu bahwa itu adalah roh yang setan berikan untuk mengadu satu sama lain, mengadu setiap manusia dengan manusia yang lain, sehingga tidak ada terjadinya kedamaian dalam kehidupan mereka. Tapi itu berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita ketika kita mau untuk menyerahkan setiap beban itu hanya kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa bisakah kita menyembunyikan kehidupan kita di dalam Kristus? Tentu saja bisa ketika kita mau untuk menyerahkan segalanya ke dalam tangannya. Dan di saat itulah kita akan menemukan kedamaian dan keterangan hidup itu. Renungkan lebih dalam, apakah artinya menyembunyikan hidup saya melalui Kristus di dalam Tuhan? Jadi bagaimana kita bisa menyembunyikan kehidupan kita ketika kita yang masih mengandalkan kedagingan kita? Tetapi di sini melalui firman Tuhan kita kembali diingatkan bahwa kita bisa bersembunyi di balik Kristus itu, karena Kristuslah yang akhirnya akan dihitung oleh Bapa sebagai anaknya yang sempurna. Dan di saat kita mau untuk berusaha hari demi hari, Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap usaha tangan kita. Dan Tuhanlah yang akan memberkati setiap keinginan kita untuk berusaha menjadi yang lebih baik dan lebih benar lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi baiklah, melalui firman yang begitu indah ini kita kembali diingatkan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendorong kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dan seturut dalam kehendak Tuhan. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.